Dimas. Dan saya Bintang. Kita mahasiswa dari STI Perbanas Surabaya, tentunya kelas L, angkatan 2013. Di sini kami diberi tugas oleh dosen kami, yaitu Bapak Hari, selaku dosen dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Di sini kita meliput tentang kegiatan bisnis, yaitu kegiatan usaha percetakan. Tentunya di sini kita tidak cuma berdua, ada 8 rekan kami yang akan dibagi dalam beberapa proses. Yang pertama itu proses keuangan, proses perkembangan, proses produksi, dan yang terakhir proses pemasaran. Ya, setelah ini kita akan melihat profil dari pemilik usaha percetakan itu. Ya, mari kita lihat profilnya. Cek itu. Here we go again. One other night of big bombs. I can to myself avoid the tiny castle plans with everyone I know. 'Cause it is how it always ends. Our world will break 'cause you can't relate to anyone anything at all. You want your worst and I'm right here. No, I've seen it all, and it's never been so clear. Ya, nama saya Doni. Ini usaha saya bekerja di bidang percetakan. Ini usaha saya sejak, lebih tepatnya usaha ayah saya. Ini bergerak dari 20 tahun yang lalu, tepatnya sekitaran tahun 86. Raja Wali Outfitting ini berada di daerah Wonocolo. Ya, itulah profil dari pemilik usaha percetakan. Marilah kita melihat proses selanjutnya yang akan dipandu oleh Yasvin dan Anissa. Ya, cek itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Saya Yusviana. Di sini kita akan membahas suatu perusahaan, yaitu usaha percetakan. Nah, di dalam usaha percetakan itu pasti dong ada sistem keuangan. Siap, itu tentu. Karena jika dalam suatu perusahaan itu tidak ada sistem keuangan yang baik, bagaimana perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar, iya kan? Ya, benar-benar. Dan di dalam sistem keuangan itu pasti dong ada modal, laba rugi, pengeluaran gaji, seperti itulah. Terus apa lagi ya? Ada aset dan juga ada omset. Nah, sekarang aku juga ingin bertanya nih, kira-kira omset per bulan dari perusahaan tersebut dan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut apa aja ya? Tahu nggak sih? Enggak. Terus apa ya? Berapa juga modal yang dibutuhkan oleh pengusaha itu, dan juga berapa juga pengeluaran untuk gaji karyawan itu ya? Tentunya banyak dong. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat aja yuk liputan yang berikut ini. Yuk. Check it out. Omset per bulan percetakan ini kira-kira 5 sampai 10 juta per bulan. Ya kalau kerugian itu pasti, tapi alhamdulillah tidak berdampak besar bagi kelangsungan usaha saya. Aset usaha saya ini mungkin terdiri dari 2 mesin cetak, ini jenis tuku namanya, terus ada meja sablon dan alat buat bor buat undangan mungkin atau seperlunya, terus serta ini satu bangunan, mungkin lebarnya nggak begitu besar, tapi ini nggak berarti buat kita cukup, mungkin sama udah itu aja sih. Oke, di sini saya Eli dan Indira akan membahas proses perkembangan usaha percetakan. Oke, di sini kalian pasti penasaran kan, gimana sih usaha percetakan ini bisa jadi besar kayak gini? Nah, tentunya apa sih caranya mempertahankan usaha percetakan ini hingga menjadi besar? Setiap kali memulai usaha pasti ada kendala. Nah, betul.
kita juga pengen tahu apa sih kendala dari usaha percetakan ini, ya kan? Iya. Nah, di dalam kendala pasti juga ada solusinya. Apa sih solusi untuk mempertahankan usaha percetakan ini hingga menjadi besar? Ya, untuk mempertahankan usaha ini yang cukup dibilang lama, ayah saya ini ya mungkin cuma menjaga kepercayaan customer, lalu mencatat pengeluaran yang selama ini dibutuhkan untuk percetakan. Mungkin itu. Mungkin kendala yang dialami usaha bidang jasa di saya ini adalah deadline customer itu. Solusi dari deadline dari customer tersebut itu mungkin kita kerja lembur, terus kerja yang lebih keras lagi lah intinya. Oke. Kendala udah, solusi udah. Tentunya pasti ada saran kan. Kita juga ingin tahu apa sih saran untuk memulai sebuah usaha maupun usaha yang sudah berjalan. Kita ingin tahu apa sih sarannya. Nah, tadi kita sudah membahas proses perkembangan. Setelah tayangan ini akan ada proses produksi yang akan dipandu oleh Adit dan Permana. Mari kita lihat liputannya. Terima kasih. Untuk saran yang bagi mulai usaha mungkin dari saya ini yang pertama sih jelas pantang menyerah, usaha yang lebih keras, terus tawakal yang pasti, terus yang terakhir mungkin selalu transparan terhadap semua partner bisnis Anda, dan yang terpenting putuskan urat malu dan tetap pada harusnya. Halo, saya Permana. Hai, saya Aditya. Setelah ini kita akan menyaksikan video tentang proses produksi pada percetakan ini. Ya, langsung aja, ini adalah faktor produksi dari percetakan. Oke, selamat menikmati. Soal proses produksi percetakan mungkin kalau sablon ini mungkin belum bisa, kalau percetakan ini bisa langsung dilihat di dalam. Saya Badriatun. Saya Budin. Well, sekarang kita sudah sampai di proses yang terakhir, yaitu proses Pemasaran. Nah, dalam suatu usaha tentunya proses pemasaran sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar para konsumen dapat tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Ya, benar sekali Titin. Yang pertama ada masa pasar. Kira-kira tipe konsumen seperti apa ya yang dituju? Apakah dari kalangan mahasiswa, kalangan anak sekolah, atau yang lainnya? Terus yang kedua yaitu peran media. Peran media yang bagaimana sih yang digunakan agar suatu usaha percetakan bisa lebih berkembang. Dan yang terakhir ada cara pemasaran. Gimana ya cara pemasaran dari usaha yang kita liput ini? Pasti udah penasaran kan? Yuk kita lihat liputannya. Kalau pasar sih ya semuanya, kan ini namanya usaha. Jadi kalau pertamanya sih saya nggak tahu kan, ini saya mungkin bergelut ini masih 3 sampai 4 tahun mungkin. Nah, kalau dari relasi ayah saya sih insya Allah udah oke, jadi saya tinggal ngembangin saja dan promosiin ke teman-teman juga yang mau butuh-butuh soal kebutuhan percetakan bisa ke saya. Itu mungkin pemasaran cukup dari itu. Oke, itu tadi adalah tayangan tentang seluruh kegiatan bisnis usaha percetakan. Nah, di dalam tayangan tersebut semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan memberi informasi
kegiatan bisnis. Jangan lupa kita berterima kasih pada Bapak Ari selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Terima kasih juga buat narasumber kita yang sudah mau diwawancarai dan diliput kegiatan bisnis yang sudah diberikan oleh Bapak Ari. Terima kasih udah nonton tayangan kami. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye. As I look round this makeshift moving house, I'm searching for whatever's left of me. It's on the ground in a box that reads lost and found. It's lost and found. She said, just let it go. She said, it's all you've ever known. Yuk, Justin.